Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la ta'sir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengajian rutinan malam Kamis. Semoga pengajian ini diridhai Allah, mendapat ilmu manfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keterusannya surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini sangat penting, sangat istimewa. Semoga kita diberkahi dan mendapat ilmu Al-Fatihah ini. Kemarin sudah saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sekarang di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menurut tafsir ini termasuk hatinya surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah itu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara membaca itu iya-nya itu ditasdid. Tad'if. Menurut ilmu nahwu sharaf itu tad'if. Artinya iya ini bukan iya satu, tapi iya ditad'if, iya dua. Kalau dibaca iya satu, ini nanti artinya lain. Iyyaka, kepadamu ya Tuhan, itu iyyaka. Tapi kalau iyyaka, iya-nya tidak ditad'if, kepadamu matahari, ini salah nanti. Jadi iya-nya harus ditad'if. Maka kita kalau membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu harus benar-benar betul, benar, iya-nya ditad'if. Iyyaka, iyyaka kepadamu Tuhanku, nasta'in, saya minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamu Tuhanku, ya Allah, na'budu, saya menghamba. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu Tuhanku ya Allah saya minta tolong. Nah ini isinya, ini termasuk uluhiyah dengan ubudiyah. Jadi antara Tuhan dan makhluk. Karena di dalam iyyaka na'budu ini persembahan. Artinya kalau di syariat itu menyembah. Persembahan kalau di hakikat itu persembahan. Kita hidup itu dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi mohon maaf, kalau kita ibadah, sholat, ibadah ngaji, ibadah apapun, itu kadang manusia itu tidak ingat. Sehingga persembahan ibadah tidak untuk Tuhan. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti sampean bisa bertanya tentang iyyaka na'budu itu apa dan iyyaka nasta'in itu apa. Hakikatnya bukan membalik-balikkan ayat, bukan.
semua pertolongan itu dari Allah. Sehingga kita bisa ubudiyah. Jadi sampian penghambaan kepada Allah, baik dalam sholat, baik dalam ngaji, baik dalam sedekah, semua penghambaan, semua ibadah yang sampean lakukan itu termasuk pertolongan dari Allah. Nasta'in. Itu, maka di hatinya ayat Al-Fatihah, termasuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini, untuk apapun, sampean untuk mengobati orang, monggo. Untuk mencari kekuatan, ilmu hikmah dan ilmu karomah, monggo. Tapi harus paham di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dulu saya minta ijazahnya Al-Fatihah ini dengan almarhum Yai Husen Brangkal Mojokerto itu, di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diulang. Baik diulang 3 kali, baik diulang 7 kali, pokoknya ganjil. Diulang 11 kali, 21 kali, terserah. Itu minta pada Allah. Gitu. Untuk kesaktian, untuk karomah, untuk pengobatan, monggo. Karena Al-Fatihatu ma qori al-atlah. Jadi Fatihah itu terserah orang yang membaca. Insya Allah. Kalau kita paham. Karena di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dalam penghambaan, ini penghambaan iyyaka na'budu, ini harus mengerti dengan tauhid, harus ngerti dengan ilmu hakikat. Kalau tidak mengerti dengan ilmu tauhid, ya kurang serk. Itu karena penghambaan antara hamba, ini hamba, sampian semua ini hamba, makhluk. Jadi beda antara makhluk dengan kholik, itu beda. Kalau makhluk itu dicipta. Kemarin ada pertanyaan pada saya itu. Kalau kalau kholik itu pencipta. Jadi yang menciptakan panjenengan semua ini adalah sang kholik. Nah, di sini harus mengerti tentang tauhid. Tauhid yang pertama itu, makanya tauhid itu apa? Tauhid itu ilmu tentang keesaan Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Ada juga di ayat lain wahdahu la syarikalah. Ada juga di ayat lain ilahukum ilahu wahid. Nah, ini ketiga tauhid ini harus paham. Makanya seorang hamba ngajinya ngaji syariat torekot, hakikatnya ini harus paham dengan ahad, wahdah, dan wahid. Kadang orang-orang ini, mohon maaf, kadang belajarnya ini hanya Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Itu kemarin ada banyak yang mengatakan, ada kosong, ada berisi. Itu harus diperjelas. Jadi ahad, wahdah, dan wahid. Ini ada dalilnya. Ahad, Qul huwallahu ahad. Wahdah, wahdahu la syarikalah. Wahid, ilahukum ilahu wahid.
Ini beda. Beda. Jadi ini pengertiannya kalau kita penghambaan. Saya seorang hamba harus mengetahui tentang Tuhannya. Tuhan itu hanya Allah. Lalu ada yang bertanya, Allah itu siapa? Nah, ini nanti lebih jauh. Ini maka di dalam surat Al-Fatihah, kenapa kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kok tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Itu harus tahu tentang penghambaan. Jadi seorang hamba ini bukan hanya, mohon maaf, kadang orang khusyuk sholatnya atau hanya sholat aja bangga. Tidak. Seorang hamba ini mengaku dirinya itu makhluk butuh kepada Sang Pencipta. Termasuk nasta'in ini, permintaan tolong. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di sini penghambaan. Banyak orang kurang paham tentang mengartikan dengan iyyaka na'budu di sini. Kadang orang mengartikan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah saya menyembah. Nah, ini kalau ditanya lagi, siapa yang disembah? Apa yang disembah? Dan di mana Allah? Nah, itu banyak pertanyaan. Artinya kalau tauhid itu banyak. Tapi kalau seorang hakikat iyyaka na'budu, saya menghamba kepada Allah. Itu. Jadi seorang hamba ini ya terserah Allah. Mau diapain ya terserah Allah. Makanya kita harus paham dengan sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu. Harus paham di situ. Maka perolehan dari iyyaka na'budu ini mohon maaf, kalau kita paham dengan iyyaka na'budu dan dikerjakan dengan amal-amal soleh dengan ikhlas, insya Allah sampean minta apapun dikasih oleh Allah. Minta apapun, minta kekuatan, minta dunia, minta pesugihan, apapun insya Allah dikasih. Kalau saya dulu minta ijazah ini, ijazah Al-Fatihah ini, malah dikasih wa subba alayya rizqah birahmatin. Jadi mintanya kepada Allah ini pertolongan, seumpama minta rizki, wa subba alayya rizqah. Ya Allah, semoga panjenengan memberi rizki kepada saya, wa subba. Jadi wa subba ini apa diberi itu tidak sedikit tapi banyak. Nah, di sini. Maka seorang hamba itu harus faham dengan ahad, wahdah dan wahid. Maka di dalam ilmu manunggaling ing Gusti itu bukan ahad tapi wahdah. Penyatuan. Kemarin saya ditanya oleh teman-teman lu, kalau disatukan apakah bisa hamba dengan Allah? Ya kalau tidak bisa. Tapi sifatnya Allah itu menyatu kepada kita. Di situ. Sehingga tercipta dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujudnya hanya satu wujud. Wujudnya Allah. Jadi seorang hamba harus merasa diri ini wujudnya Allah. Ini wahdatul wujud. Apanya? Asma'nya, sifatnya, af'alnya. Itu bukan zatnya. Nah, maka kemarin itu saya bilang Robbi dengan Rabbul Alamin itu
beda fungsi. Itu kita harus paham di sini, sehingga pencapaian hakikat dan makrifat ini insya Allah nanti kita diberi petunjuk oleh Allah. Ini pencapaian di sini. Terus apa? Iya karena butuh. Ini sebenarnya kalau diterangkan terus secara mendetil, ini ada di dalam na'budu ini, penghambaan ini nanti Allah memberi yang namanya ilmu mawahib. Ada dua. Manusia ini untuk menuju makrifat ini ada dua. Ada ilmu ini namanya ilmu mawahib. Jadi mawahib ini kekasih Allah. Sehingga Tuhan Allah ini memberi pengetahuan tanpa usaha. Artinya tanpa mengaji, tanpa ini. Ini mawahib namanya. Kalau golongan kedua, sampian saya ini semua, ini namanya makasib. Makasib ini pencarian sesuatu ilmu ubudiyahnya ini dengan usaha. Dengan bertanya, ngaji kepada orang-orang alim, ngaji kepada alam, ngaji pada makhluk gaib, banyak. Jadi cara untuk ngaji itu banyak. Tapi kalau orang mawahib itu kekasih Allah, itu tanpa usaha. Lah ini ngajinya ini harus wasilah. Jadi kadang makanya orang yang kurang paham ini tentang syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, ini kadang tidak ngaji, kadang hanya membaca buku, kadang di YouTube, ini tidak ngaji, tidak bertanya. Harus tahu dari bawah, ada yang belajar, ada yang mengajari. Itu di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagul wasilatah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu di dalam Al-Qur'an surat surat Al-Maidah ayat 35 ini, untuk mengetahui ubudiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini harus al-wasilah. Wabtagul wasilatah. Jadi Al-Qur'an ini memberi pernyataan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takwahlah kamu semua kepada Allah. Wabtagu al-wasilah, dan perolehlah wasilah. Jadi ngaji ini ada gurunya. Wajahidu fi sabilihi, sehingga sampean ini ketemu dengan jalannya, ketemu dengan ilmunya, la'allakum tuflihun, sehingga kamu ini mendapat keberuntungan. Ini maka mohon maaf Bapak, Otabaka, semua ini adik-adik, monggo ayo kita ngaji. Saya pun juga ingin ngaji, karena di dalam surat Al-Qur'an ini wabtagul wasilatah. Cara memperoleh ilmu ini wa al wasilatah. Dari guru ke guru ke guru ke guru. Itu. Wajahidu fi sabilihi, sehingga jalannya kamu ini ketemu. Jadi penghambaan ini iya karena butuh ketemu. Ketemu apanya? Ilmunya.
Sehingga kita ini merasa dengan adanya ilmu ini merasa hamba. Butuh. Nah, karena butuh, wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu ya Allah saya minta tolong. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Di sini. Jadi semua urusan di alam semesta ini monggo kufuwan ahad. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus somad di sini penghambaan. Jadi kepadamu ya Allah saya berlindung, somad. Kepadamu ya Allah saya mendekat. Gitu. Kalau penghambaan. Nah, di sini puncaknya. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Di surat Al-Kahfi. Ini ayat 17. Seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah itu tetap mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini di sini makom penghambaan dan makom nasta'in di sini. Jadi man yahdillahu, man barang siapa yahdillahu yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, orang itu tetap diberi jalan keluar, jalan petunjuk oleh Allah. Jadi mohon maaf sampean dikehendaki oleh Allah diberi petunjuk, insya Allah benar. Ini termasuk kekuasaan Allah. Wa may yudlilu falan tajidalahu. Tapi seseorang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, disesatkan oleh Allah, maka tidak ada pertolongan baginya. Semua itu pertolongan dari Allah. Waliyan mursida di sini. Jadi Allah memberi petunjuk, Allah menyesatkan, itu semua kehendak Allah. Qudrat dan iradatnya Allah. Ini jadi kalau sampean mencari pekerjaan, yang menggampangkan ya Allah, yang mempersulit pun ya Allah. Ini ayatnya di sini. Tapi kita harus seorang hamba nasta'in. Jangan berpangku tangan. Jangan putus asa wala tayasu min ruhillah. Jangan putus asa. Monggo ayo kita minta. Kalau sampean ingin berangkat cepat berlayar, monggo minta. Kalau ingin sampean cepat mempunyai kekayaan, monggo minta pada Allah. Karena di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini isi dari ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah ini komplit. Tuh. Jadi cara belajarnya ini harus iyyaka na'budu. Penghambaan. Bukan dengan ibadah. Tidak. Penghambaan. Ibadah itu banyak. Ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, banyak ibadah. Nah, untuk penghambaan kepada Allah tadi harus ngerti dengan ahad, wahdah dan wahid. Jadi ahad ini apa? Wajibul wujud, satu yang bulat utuh. Ini di sini keterangannya saya tulis.
ahadul wujud. Jadi utuh. Kalau wahdah ini wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini satu yang dibentuk, ini dua hal yang dua hal yang bersatu. Satu wujud tapi dua hal. Itu wahdah. Kalau wahid itu satu bulat. Ini perlunya orang tauhid di sini. Kalau wahid, ilahukum ilahu wahid, ini satu yang dibentuk, ya, tapi ini banyak hal. Seperti alam semesta ini wahid. Itu. Maka kita harus paham di situ. Allah itu siapa sih? Terus di mana Allah itu? Itu. Terus kita ini siapa dan di mana kita ini? Sehingga pencapaian ma'rifatun nafs dengan ma'rifatullah itu benar-benar tidak dolim. Ada ma'rifatullah itu dolim, ada. Karena tidak wasilah tadi, tidak mengerti ilmunya, sehingga wiritan, jalan, mencari apa yang dicari. Itu kalau ngerti dengan ahad, wahid, itu insya Allah paham. Kadang kemarin ada yang tanya, loh saya ini mimpi ini, saya harus ke sini, monggo. Tapi apa yang dicari? Itu apakah ilmu karomah? Apakah ilmu hikmah? Apakah ilmu hakikat ma'rifatullah? Ini kadang orang ini, mohon maaf, punya embah sakti. Kadang datang pada cucunya ini sehingga memperlihatkan ilmunya. Oh Cong, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Monggo. Karena ini satu ilmu. Jangan menafikan ilmu. Gak boleh. Kita harus belajar. Apalagi kita punya mbah. Mohon maaf, mbah mempunyai ilmu karomah, ilmu hikmah. Monggo. Tapi nanti kalau mengerti dengan hakikat dan ma'rifat, ini pencariannya ini di dalam diri. Di dalam diri ini. Karena ahad, wahdah, wahid ini pencariannya ini di dalam ini, diri. Sehingga pencapaiannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sampean baca, selalu dibaca setiap hari, setiap waktu ini hebat. Mengandung makna yang hebat, mengandung tafsir yang hebat, mengandung kekuatan yang maha dahsyat. Saya sering ketemu orang-orang atau ketemu orang sakit, ketemu itu dengan Fatihah. Dahsyat Fatihah ini. Kalau kita paham ilmunya. Tapi semua ini, ini mawahib dan makasib. Ya kalau sampean harus usaha. Kalau mempunyai embah sakti, embah mempunyai karomah, ini kadang dengan melihat di dalam mimpi dikasih ilmu.
Ada manusia seperti itu, ada. Kemarin tanya sama saya, makanya saya terangkan di sini. Apakah nanti saya kemarin bertanya, apakah saya nanti terjerumus? Tergantung. Kalau nanti ilmunya digunakan untuk menyakiti orang lain atau menyakiti dirinya, itu terjerumus. Kalau ilmunya manfaat kepada dirinya dan orang lain, insya Allah manfaat, diridhoi Allah, amin. Itu pencapaiannya. Maka di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini harus kita paham. Baik dalam arti, baik dalam tafsirnya. Kita harus paham di dalam iyyaka na'budu, saya kepadamu ya Allah menghamba. Penghambaan ini datangnya ini, ya makanya manusia ini berisi wujud ini, terus adamiyah, dohir, ada batiniyah, ada goib, ada sir. Ini manusia. Ini penghambaan ini nanti kalau orang betul-betul belajar dan ingin memahami, insya Allah Gusti Allah memberi ilmu, insya Allah. Ini harus paham. Lalu kita dengan penghambaan kita mencari ridho Allah, mencari pertolongan Allah. Sebenarnya kita ini sudah ditolong sama Allah. Diberi nafas, diberi kesehatan, bisa berjalan, bisa duduk. Itu. Kalau kita merasa. Monggo kalau mau ditanyakan tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini, monggo. Apakah nanti dengan khasiat-khasiat di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, monggo. Tore Pak. Monggo kalau mau ditanyakan, monggo. Amael, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk apakah aku rezeki apa dah rumah? Hah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk dah rumah. Ada pertanyaan boleh? Jadi bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di luar persoalan Maki. Perihal wahdah ban wahid kulaki kilo lawan enggak disah. Pas nomor dua enggak disah tentang sifat iradah. Kehendak pangeran, berkehendak gak bisa. Apa pangeran gak bisa berkehendak juga dalam maksiat gak bisa. Sekarang toh. Ampun, lain nah. Mika pada saat tanya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sebenarnya untuk apa?
Nah ini. Kalau menurut arti sebenarnya ini antara hamba dengan Tuhan. Antara makhluk dengan kholik. Tafsirnya seorang hamba butuh pada kholik. Bukan kholik butuh pada hamba. Hamba manusia ini butuh kepada Allah. Sehingga nasta'in. Kalau khasiat-khasiat iya kana budu iya kana nasta'in ini sangat dahsyat. Minta kekuatan monggo, minta keilmuan monggo, minta karomah, hikmah, minta kerejekian monggo. Karena di dalam alam semesta ini ada makhluk, ada kholik. Semua ini dikasih oleh kholik. Di dalam Al-Quran itu ada ayat ini, khalaqal arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhrajna minas samarati rizqan lakum. Itu semua dikasih oleh sang kholik ini. Tapi di sini ada mawahib, ada makasib. Jadi pemberian Tuhan itu, pemberian Allah itu ada mawahib. Mawahib ini ya waliullah, Rasulullah, Nabiullah. Itu mawahib. Menjadi kekasih Allah sehingga ilmu ini gampang. Rezeki gampang. Karomah hanya seperti cerita itu minta air hanya ditunjuk keluar air. Itu mawahib. Tapi kalau makasib itu usaha. Sampean ingin air nunjuk nggak boleh, nggak keluar. Ya harus cari, menggali, cari. Itu makasib. Jadi jawaban sebenarnya iya kana budu iya kana nasta'in ini untuk apa? Inti daripada iya kana budu iya kana nasta'in, hakikatnya ini uluhiyah ubudiyah. Jadi sampian penghambaan kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Semua urusan baik mencari rezeki ke laut, baik mencari rezeki ke darat, udara. Seperti perang ini, adanya perang ini antara Iran dan Israel ini, semua itu sudah kudratnya Allah, kehendak iradatnya Allah subhanahu. Hanya ini proses. Sudah ada di Laul Mahfud ini sudah ada. Ini nanti hancur, ini nanti ada. Kalau orang waliullah, insya Allah ketemu dengan petunjuk itu. Insya Allah. Itu. Jadi inti di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah antara makhluk dengan kholik. Kalau mengerti tentang ini, semua urusan insya Allah gampang. Semua urusan tidak ruwet. Kadang seorang ulama banyak pengikutnya. Ada ulama pengikut sedikit. Kadang tamunya banyak, nanti keluar lagi ada. Ini harus ngerti dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mengerti dengan iyyaka na'budu, penghambaan, ini sudah terserah Allah. Terserah Allah. Mau apapun, ya terserah Allah karena kudrat iradat di sini. Ini. Kalau tadi yang tanya tentang wahdah
dan ahad ini sebenarnya ilmu tentang ilmu hakikat ini, ilmu tauhid. Jadi ilmu ma'rifat ini memandang Allah, ya, memandang Allah, seorang hamba memandang Allah dengan cara ahad, dengan cara wahdah, dengan cara wahid. Kalau kita memandang dengan cara ahad, Allah ini Tuhan, tidak ada lagi, satu kesatuan, utuh. Kalau di dalam Kristen itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Ini di dalam ayat Qul huwallahu ahad, tunggal. Jangan diartikan satu, tunggal. Satu kesatuan utuh. Ini. Jadi ahadul wujud, wajibul wujud, wajibnya Allah ini, Allah wajib wujud. Sehingga ada di sifat 20 ini sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini hanya satu, wujud. Kalau makhluk tidak mempunyai sifat nafsiyah. Nah, kemarin ditanya saya sama teman-teman, "Loh, saya wujud. Bapak wujud, Kamail wujud. Apakah ini tidak nafsiyah?" Tidak, yang wujud ini hanya Allah. Kita ini hanya bayang-bayang. Ini kalau ilmu hakikat tauhid ini. Jadi untuk mengenal diri ini tidak ada. Kemarin yang mengartikan Allah kosong, semua kosong, ini kosong. Ini harus diterangkan. Itu. Ini ahad. Kalau wahdah ini wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud di sini wujudnya Allah, ya, satu kesatuan dengan wujudnya kita. Ini wahdah. Jadi saya pun wujud, kamu wujud. Wujud ini ada. Tapi wujudnya saya tidak ada sebenarnya, itu wujudnya Allah. Itu wahdah. Jadi dua hal yang wujud. Maka kita harus mengerti dengan sifat ma'ani itu. Mulai kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Kalau wahid itu satu kesatuan semuanya. Ini wujud, alam semesta wujud semua. Sebenarnya ini wujudnya Allah. Ini wahid. Jadi antara ahad, wahdah dan wahid ini beda. Maka kita harus mengerti tentang ini. Kalau menuju ilmu hakikat ma'rifat harus mengerti tentang ini. Sehingga pencapaian iya karena butuh tercapai dengan jelas. Itu. Nah, pertanyaan yang kedua tentang kudrat iradat. Apakah kejelekan itu tetap dari Allah? Dari Allah. Perbuatan buruk itu dari Allah. Hakikatnya, ini kalau belajar ilmu hakikat, maka kadang orang-orang ini tersesatnya di sini. Hakikatnya ini semua yang ada di alam semesta ini, baik jahat, semua buruk, semua apapun yang ada, itu semua dari Allah. Hakikatnya. Makanya kita ini jangan menelan satu ilmu.
ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, ilmu marifat. Ini di sini sesatnya manusia ini. Nanti saya berbuat, mohon maaf, jadi pemabuk, ya dari Allah. Saya juga berbuat zina dari Allah. Kalau ilmu hakikat, nah ini lain. Tapi syariat ada hukum-hukum, ada jalan-jalan tertentu. Karena di sini ini dicipta oleh Allah, ini namanya nafsu. Nafsu amaro, mutmainna, lawama, mulhima. Ini banyak nafsu. Bisa tidak manusia ini? Lah di sini manusia. Sehingga kudrat iradatnya Allah paham. Kalau ngaji sifat ma'ani, kudrat, saya kuasa untuk mengambil rokok. Allah kudrat, Allah kuasa. Nah, ini kekuasaan saya ini, kekuatan saya ini mengambil rokok, ini kekuatan Allah. Sehingga zauq kita, rasa kita tidak mempunyai apa-apa. Rasid kudrat, la kudrata illallah. Itu. Rasid tidak mempunyai kekuasa, yang kuasa ini Allah. Saya berkehendak, saya ingin minum kopi. Berkehendak, mempunyai keinginan. Ini sifatnya Allah berkehendak. La irada illallah. Ini ngajinya sifat ma'ani. Semua ini sumbernya dari hayat, kudrat, iradat, ilmu, sama basor, kalam. Ini sumbernya dari hayat. Kalau tidak ada hayat tidak bisa. Tidak bisa. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kalau ada hayat. Walaupun ada mata, seperti orang mati itu tidak bisa melihat. Apapun, apalagi orang mati, orang hidup kadang tidak melihat. Kalau tidak ada hayat. Hayat itu siapa? Nah, ini yang harus kita pelajari. Kalau pertanyaan orang, mohon maaf, orang syariat, kudrat iradat ini beda. Kita ini punya kudrat, kita ini punya iradat. Tapi kalau hakikat ini wahdah. Wahdah ini satu bulat tapi dua unsur. Antara kamu dan Tuhan. Kalau wahid tidak bisa, sudah Tuhan itu ya Tuhan Allah. Tunggal. Maka di dalam wahdatul wujud, kadang orang mengertikan wujudnya saya, wujudnya Allah. Kan ada ilmu itu, ada ilmu Jawa ini, wujud saya, wujud Allah. Bukan manunggal ing Gusti ini saya bersatu dengan Allah, tidak. Jangan salah paham. Ini yang jadi sesat. Yang jadi kurang paham ini. Saya manunggal dengan Allah. Kalau manunggal dat, dua dat ini tidak bisa. Ini wahdah namanya. Dat Allah dengan dat saya ini manunggal ini tidak bisa.
bersatu, nggak bisa. Ini nyamannya wahdah. Kalau sifat Allah bersatu dengan ini bisa. Ya tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini maksudnya. Maksudnya di situ. Jadi ahad, wahdah, wahid ini beda. Beda. Jadi cara kemakrifatan ini yang wahdah ini wahdatul wujud, datnya saya dengan datnya Allah ini yang harus kita pahami. Kalau wahid, datnya Allah, dat saya, dat alam. Ini. Kalau ahad, ya datnya Allah ahad. Nafsiyah. Wujud. Kalau paham di situ, insya Allah doa-doa kita terkabul. Insya Allah. Kalau paham di sini. Karena ini bukan milik sampian, bukan Pak Nasib, Pak Mael, bukan. Ini milik Allah. Ini kalau berbicara hakikat. Jadi kita ini tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kalau bicara hakikat. Kalau bicara syariat karena hukum keluar. Katanya bapak kemarin, kalau istri saya diambil sama sampean, popo. Ya pak ya? Nah, ada dulu ajaran aliran ini istri ditukar. Ada. Nah ini tidak memakai syariat. Kalau hakikat semua tetap milik Allah semua. Kalau nanti hidup ini dengan hakikat semua milik Allah, poporeng. Milik orang sampean diambil. Nah ini. Rokok saya ini milik saya. Diambil sama sampean. Ya saya pun karena manusia marah. Nah, pegel. Kalau nanti ikut ilmu hakikat syariatnya, wah bagaimana? Makanya ada 4 ilmu ini bukan satu-satu, bukan, tetap satu kesatuan. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kadang ada teman, kalau hakikat tidak perlu syariat, wah ini salah besar. Salah besar. Kalau ilmu syariat tidak perlu hakikat, wah ini salah besar. Kalau sudah hakikat, sudah makrifat, tidak perlu syariat, wah ini salah besar. Pernah orang-orang ini bertanya, apakah seorang wali ini tidak sholat? Ada. Ada yang bertanya seperti itu. Nah kalau hakikatnya ini. Kalau syariatnya begini. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini, semua tanpa terkecuali itu sholat. Semua. Itu. Nah ini pengertian sholatnya ini bagaimana. Kalau sholat ini bagaimana, sholat waktiyah, sholat usto, sholat daim, ada di Al-Quran ini. Ada sholat usto, ada sholat waktiyah, ada sholat daim. Ini yang dipakai orang-orang hakikat. Itu kalau syariat ustawiyah. Nanti ke atasnya sholat syariat, sholat waktiyah. Kalau ke atas nanti menginjak ke hakikat surat waktiyah, usto.
Ma'rifat itu nanti sholatnya sholat daim. Ini apa sebenarnya? Ini harus belajar. Ini tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh bicara seperti ini. Kalau membahas masalah sholat waktiyah, sholat usta dan sholat daim ini, monggo. Ayo kita duduk, yang betul-betul duduk. Itu. Monggo. Monggo. Apa tanya kembali? Tore Pak. Jadi ini ngaji ini sebenarnya ngaji dalam. Ngaji tentang ke dalam ini memang seperti ini. Ya jangan pungkiri di luar, nggak boleh, karena di luar ini hukum alam, hukum kita bersama. Pakai katanya orang Madura, kalau den beden ngalak sekar betibi rosak alam. Kalau bapak ini hidupnya, mohon maaf, apa katanya sendiri sembarangan, ya rusak Pak. Makanya di dalam Al-Quran ini ada syariat. Monggo perdalam syariat ini. Karena syariat ini ilmu hukum, juga ilmu kehidupan. Kalau nanti sampean menginjak ke torekot, ke hakikat, ini lain lagi. Lain lagi. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memperkenalkan dulu ilmu yang namanya ilmu syariat. Memang awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama ini ma'rifatullah. Tapi ma'rifatullah ini kalau tidak dengan syariat, bahaya. Nanti menjadi ma'rifat iblis. Nanti pencapaiannya ke alam-alam lain, Aduh, ini bahaya. Ya monggo, nggak apa-apa, kita belajar ke alam goib, monggo. Tapi kalau orang ngerti dengan syariat kuat, torekotnya kuat, insya Allah selamat. Nah, hingga pencapaian iya kana budu iya kana stain, ini pencapaian makhluk kepada Tuhannya. Sehingga Tuhan itu Allah mengasihi kita. Kita ubudiyah kepada Allah. Itu aja hidup di dalam alam semesta ini. Tuh. Semoga pengajian ini walaupunlah sedikit waktu memberi artinya diridhoi Allah, semoga amin, dan juga menjadi ilmu manfaat dunia akhirat, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.